negatif. Nah, berarti ini kurva ini mempunyai yang indah ya, sehubungan dengan pertambahan dari faktor inputnya. Nah, kita lihat disitulah yang kita sebut hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Ya, dia patuh pada hukumnya. Apa itu? Ini hukum the law of hasil diminishing return. Ya. Hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Semakin berkurang itu turun, decreasing, jadi diminishing. Nah, ini disebutnya. Apa itu? Diikuti dengan ciri ya. Nah, diceritakan tadi produk marginal ya mulai naik, kemudian menurun dari input variabel tersebut, TP naik sampai TH. Ini kemiringan dari garis. Ini kan ini Anda pakai apa mistar ya. Letakkan bagaimana membuat garis sejajar sehingga titik H ini ketemu. Nah, selesai, maka Anda punya kemiringan garis. Maka titik H itu menunjukkan average product dari labor sama dengan marginal product dari labor. Sudah. Sampai di sini berhenti? Tidak. Nah, turun lagi kita di titik G. Kurva total product ini naik. Ini TP-nya kan naik ya. Ini naik G terus ya, naik sampai akhirnya dia decline. Ini masih di increase ya. Terus ya melaju bertambah titik terus. Nah, lama-lama dia menurun ya. Setelah titik apa? J. Dia nggak bisa increase terus naik terus, tapi justru bending, membalik dia, membalik menjadi decrease ya. Ini increasing, ini decreasing gitu ya. Nah, di mana itu decreasing? Ternyata ini ditandai oleh marginal product yang sudah motong titik. Apa di satu titik pada sumbu datar. Ini 0. Kalau dia sudah di sini, ini kan ada sumbu kita, sumbu datar dan sumbu tegak, ini 0. Nah, berarti kalau dia di bawah, nah itu tadi yang saya katakan, jangan dibuang tanda negatif. Nah, NPL dicari kan ada ya, ini. Nah, ini negatif. Berarti kalau dia negatif, Anda kontrol nanti kalau mengerjakan soal dan seterusnya. Oh, kalau dia negatif berarti pasti gambarnya di bawah sumbu datar gitu ya. Ini mengindikasi. Ya. Jadi kalau Anda nanti nggak kontrol, dia tandanya negatif, ada gambar di atas, itu jelas salah. Ya. Oke. Nah, harus peka ya. Makanya sensi ya. Sensitivitas ya. Kita harus sensi ya. Oke. Nah, ini kita sebut yang pertama itu tahap 1. Tahap 1 itu kita sebut tahap atau state. State 1, state 2, state 3 ya. Nah, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, jadi kalau ditanya sekarang, produsen kalau produksi mau untung mau rugi? Yuk, tolong dijawab dulu. Untung lah, Bu. Untung, Bu. Mau untung dong. Untung lah, Bu. Mau untung ya? Setuju nggak? Setuju, Bu. Siapa yang mau rugi? Tidak ada. Nggak ada ya. Nggak ada toh. Kalau kita bekerja harus memperoleh profit. Karena itu pengusaha atau wira swasta ya balas jasanya adalah profit. Ya. Balas jasanya itu profit, udah jelas itu. Ya. Nah, jadi kalau kita bekerja harus dapat untung gitu ya. Kalau kita nggak untung, udah tidur aja gitu. Bekerja tidur capek nggak, Pak? Capek kan tidur itu? Tidur aja terus ada seharian, 2 harian, 3 harian. Mau? Enggak kan? Tidur aja capek, apalagi kerja. Jadi kalau kerja capek, jangan ngeluh gitu. Ya. Capek. Jangan, namanya juga kerja. Belajar capek enggak? Capek dong. Ya. Tapi jangan mengeluh gitu ya. Nah, kurva ini sudah ngajarin kita ya. Seperti halnya pandemi melalui COVID ngajarin kita ketemu orang tidak langsung ngok cipika cipiki enggak sekarang itu ya. Iya toh? Bener nggak? Terus kalau datang mau pegang apa tadi di luar ketemu apa nggak tahu. Sekarang disuruh masuk rumah cuci tangan. Iya kan? Bener nggak? Siapa yang ngajarin? COVID. Ya, yang ngajarin COVID itu. Ya.
Baju sudah dipakai dari luar, simpan di rak baju untuk dimasukkan di mesin cuci, kan gitu ya. Biasanya kita naruh sembarangan, ya. Nah, itu diajarin oleh COVID, sisi positif COVID. Ya. Nah, sisi negatifnya banyak sekali, ya. Jadi semua itu plus minus, ya. Ada positifnya, ada negatif. Oke, kurva sudah ngajarin kita ya. Nah, sekarang kita bagi-bagi. Ini kurvanya apa? Nah, ini tahap 1 kita lihat sebagai ini state 1 ya, state 2 dan state 3. Nah, kalau saya tanya, pengusaha bekerjanya di mana? Dia pengen untung. Gimana, Pak? Bu. Harus di mana ini? Ayo. Tahap berapa? Tunjuk aja. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ayo. Tahap 2, Bu. Tahap 2. Yang lain? Amin. Ya sudah, kalau nggak jawab amin saja ya. Oke. Berarti semua harus ya. Seorang pengusaha yang rasional dia akan selalu menggunakan tahap 2. Kenapa? Karena di sini terjadinya economic of scale, ya, skala ekonomi. Kalau kita mulai di sini, jangan berharap untung ya. Plus aja bagus. Nah, kapan dia naik? Kalau kita menambah tenaga kerja, hasilnya ya kan pertambahannya tadi harus lebih besar gitu. Nah, itu sampai mana? Dari sini, tahap 2 ini. Nah, tahap 2 itu kan di sini mulainya. Nah, ini sampai ke sini. Nah, ini tahap 2. Ya. Nah, terus batasnya apa? Sampai titik J, jangan dilampaui. Kalau Anda sudah ada di sini, artinya produksi Anda itu sudah maksimum. Anda jangan tambah terus itu tenaga kerja. Kalau you mau tambah tenaga kerja, Anda harus cari lahan baru. Gitu. Ya, kenapa? Karena si tanah yang sehektar ini sudah sampai pada batasnya. Ya. Ya toh, sudah sampai batas dia. Anda tambahin orang, rusak dia, gitu ya. Nah, jadi ini sama. Kalau ini di sektor pertanian, yang jadi pembatasnya atau yang fixed input adalah tanah. Kalau di sektor industri, tadi Pak PLN Papua mengatakan, sama Bu di kantor saya. Ya jelas dong, kita nggak bisa nambahin orang semau-maunya kita. Ya, saudaranya direksi loh ini, saudaranya ini loh, kata BLC-nya ini loh, masuk aja terus ya nggak bisa. Ya, apa yang jadi batasan di situ? Kalau di sektor industri, manufacture misalnya, ya biasanya itu mesin. Anda boleh nambahin ini, nambahin itu, lihat cek kapasitas mesinnya berapa gitu. Nah, kalau mau nambah mesin, boleh, tapi ingat. Nambah mesin saja nggak cukup. Anda harus cek lagi pabriknya cukup enggak. Karena ini berhubungan dengan pabrik. Pabrik itu apa? Plan size, ukuran pabrik gitu ya. Jadi ukuran pabrik yang paling mudah kita ambil 3. Plan size itu ada apa? Yang kecil namanya small size. Kayak punya baju, Pak. Small size. Yang keduanya apa? Middle size, ya. Yang ketiga large size. Gitu. Jadi kalau mau menambah sesuatu, cek semuanya, ya. Jadi jangan hanya nambah satu sisi saja, tanpa kita memperhitungkan yang lain, ya. Nah, ya jelaslah karena perusahaan kita ini orang Indo, ya nggak nyalahin, ya mau ngomong bohong nggak bisa. Ya faktanya kan nggak semuanya melek sekolahan, ya enggak kan? Kalau yang sudah melek harusnya sadar, ya sadar, nggak boleh kita itu sembarangan. Kalau saya nambah ini, ininya bagaimana? Tambahin ini, ininya bagaimana? Nah itu diperhitungkan secara matang, ya. Jadi mohon nanti kalau Anda bekerja, ini berlaku yang kita sebut the law of diminishing return. Jadi kalau kita nambah hanya satu faktor saja, sementara yang fix faktornya kita nggak tinjau, maka hukum ini berlaku. Ya, oke. Nah, di mana itu? Maka pengusaha yang rasional dia akan bekerja di daerah 2, tahap 2. Ya. Nah, kenapa tidak tahap 1 juga tidak tahap 3? Ini kan baru merintis ya tahap 1. Begitu tahap 3 kenapa? Ya sudah mencapai puncak dia.
Ya, sudah maksimum kok dia. Nggak bisa Anda tambah-tambahin terus. Kalau mesin dipaksain, patah itu mesin.